jadi MC itu aku lihat kayak Kak Fitro punya jargonnya sendiri. Emang selalu menyiapkan gitu Kak? Enggak sih, kayak lebih lebih ini aja ngelihat kalau bunda-bunda sekarang tuh kan kalau menyapanya harus pakai halo Bunda Solcan, halo Bunchan. Pada tahu nggak Bunda Solcan itu? Jadi biar sebenarnya nggak ada persiapan yang spesial sih, sama aja kayak tahun-tahun sebelumnya. Cuman mungkin kalau tahun lalu tuh anak aku udah mulai diajarin puasa. Nah dia malah seneng karena kan tahun lalu tuh dia emang lagi susah makan. Ketemu Ramadan disuruh nggak makan malah seneng. Nah cuman aku nggak tahu nih tahun ini karena anak aku lagi udah mulai doyan makan. Kita lihat disuruh puasa tahun ini kayak gimana. Paling kayak udah mulai ngajarin aja. Nanti kita udah mulai kayak ancang-ancang. Nanti bentar lagi kita mau Ramadan ya. Udah siap kita nanti dibangunin sahur ya gitu. Udah siap puasa ya. Kalau tahun lalu setengah hari aku nggak tahu sih tahun ini. Kita usahain bismillah seenggaknya mudah-mudahan setengah hari dapat lah. Tapi dari udah kayak hampir 2 bulan, sebulan atau 2 bulanan ini anak aku yang gede udah mulai kita ajarin bangun sholat subuh. Nah semoga karena dia kan udah kayak berjalan sebulanan lah, mudah-mudahan itu bisa membantu nanti kalau dia pas sahur lebih gampang gitu. Tapi sebenarnya gimana sih anak-anak waktu pertama kali bangun sahur gitu? Ada sulit mungkin seperti apa? sih anak-anak? Kalau adenya sih kadang bangun, kadang enggak ya. Kalau kakaknya kadang-kadang yang harus kita gendong, kadang-kadang bete, suntuk. Jadi kadang-kadang sahurnya juga kita siapinnya yang sangat bergizi ya, seperti permen dan coklat. Yang penting dia mau melek deh, mau bangun gitu. Karena kan kadang-kadang kalau misalkan nggak usah anak-anak, orang dewasa aja kalau misalkan kayak menu sahurnya lagi nggak cocok kan kayak berat gitu. Jadi yang penting kita inilah seenggaknya kayak dia tuh tahu vibes-nya Ramadan tuh seperti gimana, beda sama hari-hari lainnya. Terus biasanya kita memang ada panggil ustaz gitu ke rumah untuk taraweh di rumah, karena kan aku memang waktu kecil aku tuh selalu bikin taraweh sekeluarga besar. Nah aku tuh pengen anak-anak aku tuh ngerasain vibe-nya itu gitu, vibes-nya taraweh sekeluarga tuh kayak gimana. Jadi alhamdulillah juga sama suami sepakat, jadi kita usahain setiap tahun tuh taraweh bersama itu di rumah selalu ada gitu. Cuman challenge-nya jadi agak PR nih kalau misalnya kayak ada tawaran bukber di luar, karena kan maksudnya kita udah ngundang ustaz nih gitu, masa kitanya nggak ada gitu. Jadi paling itu sih gitu dilemanya antara kalau ada ajakan bukber sama ya kita juga punya ritual sendiri gitu di rumah gitu. Berarti ada iming-iming dulu nih Kak buat sahurnya, ada permen sama coklat. Iya sebenarnya nggak diiming-iming tapi kayak penyemangat lah. Misalkan dia lagi ini, yuk sahurnya mau apa? Kadang-kadang minta sahurnya agar ya kan, sangat bergizi sekali. Tapi ya udahlah yang penting anak saya melek ya. Tapi melihat antusias anak-anak mungkin seperti apa sih Kak? Menyambut Ramadan ini. Seneng sih mereka suka ini udah mulai nyanyi sahur gitu. Udah mulai vibes-nya kerasa lah. Tapi aku pengennya euforianya tuh kerasa sama mereka. Aku nggak mau Ramadan tuh rasanya sama aja kayak hari-hari lainnya gitu. Nah, untuk bisa mendapat vibes seperti itu mungkin apa yang tadi kan saya udah jelasin ya yang itu tadi sahur kita usahain sahur bareng-bareng, terus kita ada taraweh bareng gitu. Nah Kak, ini kan kebanyakan artis tiba-tiba nanya sama lagi. Kebanyakan artis juga kan biasanya menghabiskan waktu Ramadan atau mungkin akhirnya merayakan di luar negeri. Mungkin Kakak udah punya rencana belum untuk atau akan di Indonesia aja? Belum sih, kepingin sih ada, tapi masih belum, sejauh ini belum ada obrolan sih, karena dulu pernah sih waktu dulu belum ada anak-anak aku ngerasain tuh umroh pada saat Ramadan gitu, itu euforianya beda. Terus kemarin umroh bawa anak-anak, suasananya beda juga gitu. Belum ada obrolan sih sejauh ini Ramadan akan di sana, belum sih. Tapi keinginan udah ada ya Kak ya? Keinginan sih ada lah pasti gitu. Suka ngasih reward anak-anak nggak sih kalau misalnya puasanya full nih selama sebulan, THR-nya mereka gitu? Mereka belum paham THR, orang THR mereka aja aku yang simpen masih belum. Kalau kayaknya bisa jadi ide sih, mungkin maaf lagi syuting dulu boleh jangan berisik gak, suruh pesawatnya. Jadi kalau kayaknya hadiah bisa jadi ide sih, belum dipraktekin, tapi bunda anaknya udah banyak kayaknya, lebih jago dia, boleh sih kayaknya reward itu. Mungkin hal kreatif apa yang bisa dilakukan dalam bulan Ramadan? Hal kreatif ya, kerjaan kita udah bikin ide konten kreatif mulu ya. Nggak Ramadan juga ya kan, biar bisa lebaran kan yang dibayar THR banyak tuh ya. Jadi harus selalu kreatif kayaknya, nggak usah nunggu lebaran.
gitu. Kak, mungkin update sedikit nih, aku tadi ngeliat story kakak anak tidur di tangga sendiri, gimana sih Kak maksudnya? Pinter dia. Oh, mau wawancara Fitrop, kita lihat dulu nih story-nya apa. Jagoan. Iya, anak aku yang kedua emang bentar ya. Emang kayak dia agak lebih random sih. Dia bisa pernah ada juga tuh yang apa yang ini sempat ramai juga ya di sosmed. Plafon ya? Di langit-langit itu dia ngeliat. Iya bisa. Emang katanya kan anak kedua tuh lebih random kan. Ya anak aku yang kedua bisa gitu aku pulang terus dilihat lagi rebahannya di anak-anak tangga. Sofa ada di rumah, insya Allah empuk ya. Kursi ada, kasur ada, nggak lagi dijemur. Tapi ya tapi di antara ya sofa ada, kursi ada, empuk, nggak lagi dijemur, kasur, dia pilihnya rebahannya di anak tangga. Terus udah gitu kadang suka ada sport jantung juga, bisa gitu tiba-tiba lagi malam-malam, terus udah gitu, mah itu apa yang terbang-terbang gitu, lampu lagi dimatiin, tiba-tiba anak ngomong gitu kan. Sementara anak tuh kan katanya jiwanya masih suci ya. Nah kita kan berusaha untuk tegar tapi gemetar ya. Mah itu apa yang terbang-terbang? Apa mana? Itu yang terbang-terbang di atas katanya. Lampu udah dimatiin, gelap, udah mau tidur, jadi nggak bisa tidur dong mamahnya. Terus dia dadah-dadah, kami ada dadah-dadah sama siapa? Nyamuk. Nyawa kita kan udah hampir terbang separoh ya itu. Tapi katanya, aku tadinya awalnya nggak percaya kalau anak kedua itu random, ternyata emang bener random. Berarti itu emang random lucunya bukan karena emang dia bisa melihat makhluk itu? Nggak ada, jangan sampai. Nggak bisa. Ini random Cara memang randomnya ini dari mamanya gitu. Iya, nular Nggak mungkin dong mamahnya anggun, tertata, elegan begini, masa dari bapaknya deh, kayaknya tanyain bapaknya deh. Iya. Kak, mungkin sedikit nih mengenai papanya anak-anak suka dipanggil Papa Toge sendiri gitu. Sudah apa sih Kak? Dulu, jadi. Oke. Kenapa dipanggilnya toge? Jadi dulu itu waktu kecil katanya kurus kayak toge, kerempeng. Nah terus pas kuliah dia nge-gym, dia minum protein shake, dia olahraga. Nah terus ketika kuliah bersin Pak Haji. Terus pas kuliah dia nge-gym, dia minum protein shake. Oke. Terus pas kuliah dia nge-gym, minum protein shake, dia olahraga, jadilah dia toge, otot gede gitu. Itu dipanggil sama temen-temennya. Dulunya pas SMA kurus kayak toge gitu. Kak, mungkin satu lagi nih Kak, terakhir Enak balado sih, enak telur balado. soal ini Kak, semangat atau mungkin Kakak melihat Kakak berteman juga dengan Kak Ratna Gali. Nggak mau takut salah ngomong. Atau mungkin kasih semangat aja Kak. Enggak, masalahnya aku nggak tahu kasusnya belum. Nanti kalau aku udah curhat-curhatan ya, belum ketemu soalnya. Takutnya salah kan kita nggak tahu. Kecuali kalau yang udah ketemu udah rumpi-rumpi. Jadi aku kan bisa kasih. Oh enggak, itu mah gini. Ini aku belum ketemu soalnya. Tapi kalau melihat sosoknya Kak Ratna sendiri mungkin Cantik seperti aku. Ratna Gali cantik seperti aku. Mas kok kayak mukanya tetapnya kayak nggak terima ya? Kayak nahan jijik gitu. Dia mukanya gini Mas ini. Gitu doang. Tapi kan selama ini kan maksudnya berteman dan mungkin Iya, aku sering juga ke rumahnya kajian. Cuman kalau ditanya aku nggak tahu karena belum terakhir beneran deh. Belum ketemu lagi, belum ngobrol. saat ini ya Kak ya. Iya, terakhir aku ketemunya baru sama Aca, sama Umi, sama Diana Ayu. Belum ngobrol kita sama Ratna. Terakhir Kalau memang kejadian itu memang kejadian terjadi apa? sama Mbak Ratna Apa gimana? yang Kan suaminya mana? kan, Enggak tahu, aku nggak tahu. Kak,